Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Distia Salsabila Riyadi dari kelas PPB 1B dengan NIM 04012170. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Analisa kelayakan finansial dan ekonomi oleh Adistia Salsabila Riyadi dari kelas PPB 1B dengan NIM 04012170, mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan. Yang pertama adalah analisis internal rate of return atau IRR. Analisis internal rate of return adalah metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR yaitu IRR sama dengan sigma N dengan T sama dengan 0, A1 per 1 plus R pangkat T sama dengan 0, dengan R sama dengan tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan proset sama dengan PV dari capital outlays. AT sama dengan cash flow untuk periode T, sedangkan N adalah periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Adapun langkah-langkah dalam menghitung IRR, yang pertama adalah menghitung present value dari proset suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih secara a priori. Langkah yang kedua adalah membandingkan hasil perhitungan present value dari proset dengan jumlah present value dari investasi atau outlays. Yang ketiga adalah jika present value dari proset lebih tinggi dibandingkan jumlah present value dari investasi atau outlays, maka tingkat bunga yang lebih tinggi harus digunakan. Begitu pula sebaliknya. Lalu ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proset sama besarnya dengan present value dari outlays-nya. Lalu langkah yang keempat adalah pada tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proset sama besarnya dengan present value dari outlay-nya. Net present value dari usul investasi tersebut adalah Rp0 atau mendekati 0. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return dari usul investasi tersebut. Adapun kelebihan IRR yang pertama adalah menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih dari NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Lalu adapun kekurangan dari analisis IRR. Yang pertama adalah lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Lalu analisis yang selanjutnya adalah analisis ekonomi internal rate return atau EIRR. Ekonomi internal rate of return adalah tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biayanya. Cara perhitungan EIRR dengan mencoba beberapa tingkat bunga, guna menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil, lalu diadakan interpolasi. Adapun persamaan EIRR yaitu EIRR sama dengan I1 plus NPV1 per NPV1 dikurangi NPV2 dikali I2 dikurangi I1, di mana I1 adalah tingkat bunga saat NPV positif, I2 adalah tingkat bunga saat NPV negatif, NPV1 adalah nilai sekarang dengan menggunakan I1, NPV2 adalah nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila EIRR lebih besar dari social discount rate,
maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR kurang dari social discount rate sebesar 12%, maka proyek itu tidak layak. Lalu analisis selanjutnya adalah analisis payback period atau PP. Payback period adalah metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proses tahunan. Untuk menghitung payback period yang mempunyai nilai proset yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi prosetnya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk. Adapun kelebihan dan kekurangan dari analisis payback period. Yang pertama adalah kelebihan payback period. Yang pertama, mudah dihitung. Tidak memerlukan data yang banyak serta berdasarkan pada case basic bukan accrual basic. Yang kedua adalah cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan, serta menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Lalu selanjutnya adalah kekurangan payback period. Yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi dan tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama, serta tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Analisis yang terakhir adalah analisis life cycle cost atau LCC. Life cycle cost analisis adalah konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA dipekerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun. Lalu selanjutnya adalah latihan soal. Pertanyaannya yang pertama adalah uraikan kelebihan dan kekurangan alat analisis internal rate of return atau IRR. Kelebihan dari IRR yang pertama adalah menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih dari NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV sebelumnya. Yang kelima, dengan Anda menggunakan metode IRR, maka kita bisa mengetahui apakah investasi yang dipilih layak atau tidak layak. Yang keenam, metode IRR sangat membantu untuk mempertimbangkan konsep time value of money serta rasio arus masuk di kemudian untuk pengembalian modal investasi. Lalu yang ketujuh, metode ini mempertimbangkan setiap arus yang ada. Adapun kekurangan dari IRR, yang pertama adalah dibutuhkan nilai cost of capital ketika menghitung menggunakan metode IRR ini. Lalu yang kedua, keputusan yang dihasilkan tidak selalu tepat. Yang ketiga, metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu investasi memiliki kapital berupa rasio.
Yang keempat, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periodenya. Yang kelima, harus menggunakan analisis sensitivitas. Soal yang kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proset tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proset setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proset tahunan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.